Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rian Ferdian di tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak profesi yang bisa dipilih dan digeluti oleh seseorang. Namun tidak banyak ketika seseorang harus memilih profesi yang secara kebetulan adalah profesi kemanusiaan. Karena biasanya akan ada benturan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan orang banyak. Yang jadi permasalahan adalah mengapa dan apa alasannya seseorang memilih profesi kemanusiaan, salah satunya adalah perawat. Bersama saya saat ini sudah hadir tamu istimewa yang secara kebetulan memilih profesi sebagai seorang perawat. Bersama beliau nanti kita akan mencoba mengulik lebih banyak lagi tentang profesi yang satu ini, alasannya dan juga suka duka menjadi seorang perawat yang secara kebetulan memang ditekuni oleh yang bersangkutan. Segera saja kita berkenalan dengan Gita Asmaracita. Assalamualaikum Gita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di podcastnya saya. Kita akan bincang-bincang ya seputar profesi yang dipilih oleh Gita, yaitu sebagai seorang perawat. Ya. Pertanyaan pertama, kenapa sih memilih perawat? Kenapa ya? Awalnya sih memang dari kecil memang nggak ada pengen jadi perawat. Nggak ada ketertarikan sama sekali? Nggak ada, Nggak sama ada. dan nggak kepikiran Nggak sama kepikiran. sekali. Justru dulu tuh kita itu nggak mau kuliah, pengennya langsung kerja aja gitu. Selesai SMU pengen kerja SMA gitu? kerja aja, Hmm. nggak kepikiran pengen kuliah. Hmm. Justru yang dipikiran pengen kuliah tuh pertama sidangnya males, Hmm. lain-lain lah, pokoknya udah negatif aja. Makanya nggak mau. Pernah sempet nyobain dulu kerja di bidang yang mungkin ya biasa aja gitu ya, lulusan SMA. Tapi pas dijalani kok gini, kok nggak ada feel-nya. Lama-lama mungkin ada ketertarikan pengen jadi perawat karena dari orang tua dulu. Dorongan dari orang tua. Udah aja ke kesehatan aja gitu. Diarahkan ke sana. Ke sana. Walaupun memang nggak mau juga, apa sih? Tetap nggak mau waktu itu. Enggak. Apa sih perawat? Terus ngurus orang sakit, yang lain-lain lah, bersihin kotoran, yang lain-lain. Tapi ya udah disemangatin, didorong, cobain aja dulu. Nanti kalau misalnya nggak cocok juga ya udah tinggal selesai aja gitu. Ternyata pas dari situ nyobain masuk kuliah dan kebetulan memang kuliahnya juga deket rumah waktu itu. Masuk kuliah, alhamdulillah sih dari situ memang udah merasa feel-nya itu pas waktu PKL. Nah itu merasa. Jadi awal-awal kuliah memang sama sekali tidak ada bingung. masih bingung. tapi dijalani aja gitu. Jalani aja, bingung soalnya sudah memang keinginan orang tua juga udah kesehatan. Lebih menyenangkan orang tua. Iya. Dapat feel-nya ketika PKL. Pas PKL waktu pas langsung terjun ke pasien langsung. Gitu. Momen apa sih yang membuat kita waktu itu yakin, oh ini ternyata dunia saya enak lah profesi ini gitu. Kalau dibilang enak gitu. Momen apa itu? Momen apa? Yang bikin dapet banget saya jadi perawat itu pasien sakit. Otomatis dirawat sama kita. Terus pasien pulang, tapi dengan keadaan sembuh. Terus bilang ke kita, makasih ya sus, udah rawat saya. Itu kayak kebahagiaan tersendiri, kesenangan tersendiri. Oh saya mampu nih jadi perawat gitu. Itu waktu PKL masih kuliah. Masih agak sedikit ragu, tapi kok ada rasa puas gitu. Pasien sembuh, kita rawat dengan tulus, ikhlas. Terus apalagi meminta sesuatu yang pasien nggak bisa, tapi ke kita kan pasti gitu. Nah dari situ aja mulai enak, nyaman. PKL itu waktu itu kan secara langsung terjun praktek di rumah sakit. Tidak ada kekhawatiran yang pertama misalkan, gini nih harus ngurusin orang sakit ini itu. Enggak memang enggak ada. Jadi ada. Kayak spontan aja. Kayak ikhlas. Ikhlas gitu. Kayak ya Allah gitu, gimana nih kalau keluarga saya, gimana kalau saya sendiri gitu. Jadi ikhlas aja gitu, ngejalanin kayak nyebokin, maaf ya kayak nyebokin, kayak nyuapin, kayak pokoknya sesuatu hal yang kebutuhan pasien pasti minta tolong ya kita lakuin, kayak kepuasan tersendiri aja. Itu di momen PKL ya? Momen PKL. Belum. Dari situ timbul semangat lebih lagi untuk yakin bahwa saya memilih profesi ini. Ya, saya harus
harus kerja di rumah sakit gitu awalnya ya. Pas saat udah PKL itu kayak ada ayo Git, terus kamu bisa, kamu harus di sana, itu pilihan kamu gitu. Nah, pilihan. Terus apalagi ada tantangan kedua yang bikin saya jadi oh iya saya harus terus gitu. Jadi kayak pasien yang sudah mau meninggal kita bersihin gitu, kayak kita rawat lah jenazahnya. Nah dari situ kayak buat saya oh iya kehidupan tuh seperti ini gitu. Jadi bisa belajar lebih banyak dari kejadian seperti itu. Oke, berarti PKL itu momen kebangkitan kita untuk yakin bahwa kita memilih jadi perawat. Ya. Selesai kuliah, kemudian langsung kerja saat itu. Waktu itu ya langsung kerja, alhamdulillahnya langsung dapat kerja, tapi kerjanya di klinik dulu. Karena memang ada lowongan waktu itu. Jauh sih di daerah luar Bandung lah gitu, jauh. Nyobain di situ cuma 3 bulan. Ternyata saya nggak bisa jauh nih dari orang tua. Jadi saya langsung nyari di Bandung langsung. Alhamdulillah dapat di rumah sakit, salah satu rumah sakit swasta di kota Bandung. Di situ udah mulai dapat banget feel-nya. Walaupun udah suka duka banyak lah. Gitu. Ritme kerja perawat itu kan nggak menentu kan, di shift ya? Di shift pagi siang malam. Ada 3 shift atau berapa? 3. Itu nggak jadi permasalahan. Enggak. Harus berangkat malam, pulang pagi, ya. Enak aja gitu. Enak aja karena udah ngerasa feel-nya dapet gitu perawat, kayak kebanggaan sendiri aja gitu. Apalagi ngerawat pasien yang lagi sakit, yang benar-benar nggak bisa apa-apa, kita bantu, kita misalnya kasih support juga, harus sembuh, kasih hal-hal yang positif aja. Itu kayak buat kita jadi kayak oh iya saya tuh kayak ngerasa dibutuhkan oleh pasien gitu. Ada nggak perasaan seperti misalkan kita merawat pasien antara yang si A dengan si B, kan berbeda kan jenis penyakitnya yang itunya. Apakah ada treatment khusus yang kita berikan ke pasien? Misalkan si A harus begini, si B harus begini. Memang ada? Ada sih. Atau teorinya sama seperti itu? Sebenarnya sih kalau teori sih sama aja, merawat sama aja sih, totalitas sama aja. Cuman mungkin kalau membedakan kalau penyakit ya, misalnya pasien A penyakit ini, pasien B penyakit ini, bagaimana kita harus ada alat pelindung diri yang melindungi kita, protek kita sendirilah gitu. Jadi tidak membahayakan diri kita juga. Gitu. Betul. Kemudian yang kita rasakan ketika jadi perawat secara langsung di rumah sakit ya, bukan di klinik ya. Hal apa sih yang perlu dikedepankan selain teori-teori merawat orang sakit? Apakah misalkan secara pendekatan emosional atau bagaimana? Kesabaran. Lebih ke sana. Kenapa memang dibutuhkan kesabaran menjadi seorang perawat? Kesabaran tentu, soalnya orang beda-beda ya. Ada yang sifatnya seperti ini, itu tuh selewat lah gitu, selewat. Tapi gimana kita harus melakukan yang terbaik aja, walaupun dapat omelan pasti, pengennya cepat dilayani, tapi kan kita nggak merawat satu pasien, pasti beberapa pasien. Jadi itu sih yang melatih kesabaran aja sih. Kesabaran. Hal pertama itu. Kesabaran aja. Jadi lebih sering ngelus dada. Kalau ketemu yang begini. Alhamdulillah gitu aja sih. Ada pengalaman pasien yang punten ya untuk yang ada pengalaman berhadapan dengan pasien yang bisa dibilang paling merepotkan, itu pasien seperti apa sih? Ada sih. Ya kayak yang bawel atau gimana? Yang bawel lebih banyak. Jadi kan mungkin pasien, memang saya pasti mengerti lah keadaan pasien sedang sakit, pengen diperhatikan, pengen cepat, dan nggak tahu kalau misalnya si perawat tuh hanya merawat beliau aja satu, kan yang lain ya, kan banyak ya di bangsal-bangsal kamar yang lain. Jadi kalau misalnya pengen cepet ngebel atau gimana, pengen cepet gitu ya, kita nggak bisa gitu, karena ya paling kita kasih pengertian, maaf Bu, saya lagi merawat yang lain, kasih pengertian aja sih, insya Allah sih bakalan mengerti. Tapi diomelin dulu sih, kenapa ini lama, tapi so far sih pernah dibuat menangis sama tindakan pasien? Pernah. Boleh ceritakan kejadian seperti apa itu? Bukan menangis sih ya, lebih ke kesel. Iya, saya pernah pengalaman di perawat anak. Yang namanya anak, gimana kalau mau pasang infus, kalau mau suntik, harus ada trust yang benar-benar trust banget gitu. Sempet kita, bukan pengalaman yang kurang enak sih sebetulnya,
kena tendangan, cubitan sampai muka. Tadi si anak Tadi si anak, oke. Ya, mungkin ya orang tuanya minta maaf sih. Maaf ya sus. Nggak apa-apa ibu, tenang aja. Padahal di hati mah. Oke, sakit. Oke, sakit. Tapi ya sudahlah, yang namanya pasien ya. Jadi kayak saya ikhlas aja gitu, mau gimana ikhlas aja, insya Allah Allah yang membalas, itu aja sih sebenarnya. Betul. Terus ini gak, kalau ketika berhadapan dengan pasien yang sudah dewasa deh gitu, ada hal-hal lain yang sekiranya misalkan yang tidak terbayangkan oleh kita lakukan dulu masa-masa sebelum pengen jadi perawat, ternyata harus dilakukan setelah jadi perawat. Masih diingat nggak apa itu? Selain yang kotor-kotor lah, apa yang kotor-kotor itu? Ya itu aja. Ya itu aja lah pokoknya. Itu nggak kebayang waktu itu kan? Enggak. Dan memang saya tipikal perempuan dulu ya, maaf. Saya tuh jijian, terus iko gitu. Tapi udah belajar dari perawat itu jadi kayak, oh iya saya harus begini, saya harus begitu, saya harus lebih sabar. Gimana kalau misalnya ke orang tua sendiri nanti gitu. Jadi sekarang mah nggak pernah jijik gitu ya? Enggak, mau berhadapan dengan apapun? Aman. Masih bisa makan pulang kerja? Oh aman, enggak, aman. Justru kayak kepuasan sendiri, oh ya nggak lihat darah segimanapun, lihat kotoran segimanapun, kayak ayo oke aja ya, sih, oke aja, aman. Itu mungkin karena memang dasarnya sudah dari hati ya. Apapun ketika sudah bermain dengan hati, serumit apapun, sesulit apapun pasti bisa dinikmati gitu. Oke, sekarang kita sedikit agak beralih tak. Dari pekerjaan luar biasa ya. Dari yang bersih-bersih sampai yang kotor-kotor dijalani, diketemukan. Dari yang sifatnya menyenangkan, tidak menyenangkan, dari yang sampai bisa dikategorikan menyebalkan juga dialami gitu. Sebanding nggak sih dengan penghargaan yang didapatkan oleh seorang perawat? Sejauh ini sih dibilang sebanding gimana ya? Gak sebanding, iya. Sebanding sih sejauh ini dengan penghargaan mah ada lah gitu, sesuai lah gitu. Cuman kadang suka ya adalah sebal-sebal sedikit, tapi ya sudah aja gitu, selesai gitu. Ya, yang ingin saya tanyakan sebetulnya sekarang kita lebih mencari kepuasan diri dengan merawat pasien-pasien, ibaratnya mengabdi, atau kita mencari sesuatu untuk memenuhi kebutuhan secara finansial? Dua-duanya sih. Yang lebih besar mana dorongannya? Dari kepuasan dulu lah. Kepuasan ya? Nanti setelah itu kan mengikuti lah itu, masih bisa dicari gitu. Kepuasan sih. Soalnya kalau misalnya dapat pelayanan yang tidak puas, nanti kan pasien tuh kayak kok dirawat sama suster ini mah gini ya, jadi impactnya jelek gitu ke kitanya gitu. Pernah nggak ada pasien ketika misalkan pulang dari rumah sakit saking merasa senang dengan perawatan kita gitu, sampai tidak ingin putus hubungan atau gimana gitu? Ada ceritanya? Sampai mau dijodohkan dengan anaknya. Ada berapa pasien sejauh saya 2014 jadi perawat, sekarang 7 tahun jadi perawat, ada mau dijodohkan. Kemudian selain dijodohkan, minta nomor WA-nya. Buat konsultasi. Disuruh main ke rumahnya, ada. Pokoknya yang bukan berkesan sih, kayak lucu apa ya, kayak ya sempat mau dijodohkan dengan anak. Itu yang paling ekstrim. Ya. Mau 2 pasien. Kenapa? Nggak sesuai kriteria. Iya. itu mungkin bentuk rasa terima kasih mereka ya. Terima kasih, terus rasa kepuasan. Karena merasa puas dengan apa yang sudah kita lakukan, sehingga mereka melakukan hal seperti itu. Sampai anaknya pun rela dijodohkan itu. Mau nggak, sudah punya pasangan belum? Katanya gitu. Kenapa Bu bicara seperti itu? Anak ibu masih bujang, mau ngulang. Mungkin obrolan selanjutnya itu. Tapi ada yang sampai sekarang jadi saudara gitu? Ada. Sangat baik hubungannya. Sangat baik. Itu mungkin nilai plus bagi seorang perawat. Sampai sempat masih nge-WA, nanya kabar mamahnya. Kan pasiennya masih muda. Mamahnya yang masih nge-WA. Itu luar biasa. Berarti buat kita itu sesuatu yang bisa dikatakan diingat ya. Itu mungkin karena nggak semua teman saya kayak gitu gitu. Mungkin saya yang bukan beruntung ya, kayak mungkin menurut pasien itu ya enak gitu, saya diajak ngobrolnya, diajak konsultasinya gitu.
selama 7 tahun jadi perawat, ada hal yang bisa dibagikan dengan kita, sesuatu yang bisa dikatakan, oke, ternyata pernah di satu momen kita merasa, ternyata nggak enak jadi perawat, saya pengen jadi yang lain, pernah nggak? Nggak ada. Nggak. Iya, Bapak ini pilihan. Sampai nanti, soalnya perawat nakes itu kebawa setelah pekerjaan gitu. Jadi di rumah juga kita bisa aplikasikan ke orang tua, ke saudara gitu ya. Kalau ada yang sakit, obat, apa, kita tahu gitu apa yang harus dilakukan gitu. Oke. Kemarin merebak pandemi COVID-19, sempat berada di sana ditugaskan? Enggak sih. Enggak. Jadi enggak merasakan ancaman. Enggak, tapi tetap kayak APD. Prokes tetap ya. Prokes tetap itu hazmat yang lainnya. Walaupun tidak berada di area secara langsung. Area COVID. Oh, oke. Kemudian pernah nggak kita menemukan cerita dari teman-teman seprofesi kita gitu? Mereka merasa salah pilih atau gimana? Adakah kejadian seperti itu? Atau mereka justru bertambah yakin dengan pilihan profesinya? Kalau sebelum di luar kita ya? Ya, kalau sebelum bekerja sih ada. Ada yang sempat teman-teman saya waktu pas PKL itu mengundurkan diri di perawat karena alasannya? Gini. Alasannya? Gak mau gitu, gak mau. bekerjanya seperti itu, seperti ini, gak mau mundur akhirnya. Tapi sejauh saat saya bekerja sih nggak ada sih. Nggak ada ya? Alhamdulillah. Mereka oke-oke aja, enjoy aja. Sama sepertinya kita. enjoy aja. Luar biasa. Walaupun ada suka dukanya. Pastilah ya. Itu sesuatu yang tapi berimbang antara suka dengan dukanya. Berimbang. Nggak banyak dukanya kan? Nggak sih. Aman. Karena kan dengan hati. Jadi kuncinya adalah hati. Jadi aman aja. Aman Walaupun aja. memang berat dijalanin, tapi insya Allah gitu kayak nggak ada. Kalau kita pribadi ya nggak ada. Oke, berarti bisa saya simpulkan bahwa apa yang dilakukan kita sekarang adalah sesuatu yang menyenangkan. Karena kita melakukannya dengan hati. Walaupun awalnya sama sekali tidak ada ketertarikan untuk menjadi seorang perawat ya. Kalau kesal-kesal sedikit mah ya ada. Alami wajar saja. Cuma tidak berkepanjangan. Tidak sampai itu jadi masalah besar itu ya. Tidak membuat kita berpikir malas saya jadi perawat ternyata begini, enggak ya. Enggak. Apa yang ingin kita bagikan ke teman-teman yang lain, terutama mereka yang saat ini lagi galau memilih profesi gitu, ingin kita sampaikan ajakan buat mereka deh. Ternyata perawat tuh enak, coba sampaikan sisi mananya sih enaknya. Sama nakes atau luar sama nakes? Yang belum, sama yang belum, sama yang ragu lah, sama yang gampang. Kalau sama yang gampang yakinkan mereka untuk memilih profesi perawat. Perawat itu sebenarnya pekerjaan yang memang tidak bisa dipaksakan. Memang harus dari hati sih awalnya. Kalau misalnya dari hati, insya Allah semua bakalan berjalan dengan baik. Kalau misalnya yakin aja gitu, kalau perawat mungkin beda orang ya. Mungkin kalau pribadi saya mengajak kalau kesehatan itu memang benar-benar dibutuhkan buat sesama. Jadi kalau misalnya kita sakit atau kita membutuhkan apapun, sebelum ke rumah sakit kita tahu nih penanganan pertama apa. Jadi berimpact bagus lah buat kita gitu. Itu aja sih sebetulnya. Mungkin selebihnya nanti biar merasakan saat terjun langsung ke dunia itu yang akan meyakinkan diri sendiri gitu. Apakah itu pilihan yang tepat atau hanya sekedar batu loncatan gitu. Oke. Yang terakhir tak, kalau penyesalan nggak ada ya? Nggak ada. Harapan deh. Harapan ke depan. Apalagi lagi pandemi begini ya. Semoga nakes khususnya perawat disehatkan selalu, tetap berjuang sampai pandemi ini usai. Jaga kesehatan, jaga imun. Semoga apa yang kita lakukan, apalagi selama pandemi ini, semoga menjadi berkah. Allah yang selalu melindungi kita. Itu aja sih. Tetap semangat ya buat nakes. Sudah jadi PNS tambahan? Udah jadi PNS belum? Belum sih. Ada keinginan? Insya Allah bila ada kesempatan tetap berusaha ya? Tetap berusaha ke depannya. Mudah-mudahan. Sekarang sih sedang menjalani apa yang di depan mata. Oke. Terakhir ada yang ingin disampaikan buat keluarga atau buat siapa yang sudah mensupport kita sampai kita sekarang enjoy menjadi seorang perawat? Untuk keluarga, khususnya orang tua sih ya. Sekarang suami, sudah punya suami. Terima kasih sudah mendukung saya, mensupport saya sampai saya menjadi perawat apa yang orang tua inginkan dari dulu. Semoga apa
apa yang saya lakuin sekarang itu menjadi ibadah buat saya pribadi nantinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat di keluarga saya. Oke, baik. Terima kasih Tak. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk teman-teman yang lainnya. Mereka juga yakin dengan profesi kemanusiaan yang dipilihnya, entah itu menjadi perawat, guru, dokter, atau apapun juga. Nah teman-teman, itu adalah akhir dari perbincangan saya dengan Gita Asmara Cita, salah seorang yang berprofesi sebagai seorang perawat. Dari sana kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apapun yang dilakukan dengan hati, insya Allah bisa kita nikmati. Serumit apapun, sesusah apapun, semuanya pasti akan terasa menyenangkan. Dan itu adalah akhir dari perbincangan saya. Terima kasih untuk waktu dan kebersamaannya. Insya Allah kita dipertemukan kembali di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.